Waktu itu ada keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya itu lagi sakit ambeien. Itu belum lama sih ambeiennya. Kita 2 mingguan lah. Waktu itu. Waktu itu udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung, kembali lagi kita bincang sehat di Arehan Podcast. Tamu saya hari ini seorang anak muda yang hari-hari aktivitasnya, kegiatannya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Pambil, Mukakuning. Beliau sudah berapa kali terapi di Rumah Sehat Toto Punggung Arehan, Tiban. Beliau juga adalah seorang pecinta Toto Punggung. Selanjutnya kita bincang-bincang dengan Mas Oji. Mas Oji ya, panggilannya Mas Oji. ya. Mas Oji, nama lengkapnya siapa? Oji Japar. Oji Japar. Japar. Ya. Sekarang umur Sekarang umur 25 tahun. Ya. Aslinya dari mana ya? Aslinya dari Cirebon. Cirebon, Ya. Jawa Barat. Cirebon, Jawa Barat. Nah, Mas Oji ke Batam sejak tahun berapa? Ke Batam sejak tahun 2018 Februari. 2018 ya. Ya. Itu langsung kerja di Langsung Batam. kerja. Biasanya kalau orang kerja di Mukakuning itu semacam apa? Kontrak atau gimana? Kontrak. Kontrak ya. Ya. Memang direkrut dari Direkrut dari Jawa. rekrut dari Jawa. Iya. Itu masuk Batam langsung di Langsung dikontrak 2 tahun. 2 tahun. Iya. Alhamdulillah masih terus sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang udah permanen. Oh, sudah permanen. Iya. Masya Allah, barakallah. Itu di PT yang sama ya. Iya. Ini udah pernah kerja di PT yang lain selain. Belum pernah. Ngomong-ngomong, PT apa itu? Di PT Philips. PT Philips. Oke. Mas Oji ini juga sering bawa kawannya untuk terapi Toto Punggung nih ke salah satunya di Rumah Sehat Toto Punggung Arehan Tiban. Jadi kalau ada kawannya sakit itu selalu antar ya. Iya. Selalu juga referensikan. Iya. Jadi waktu itu kita kenal tahun berapa ya? Tahun ini lah. Tahun kemarin. Karena saya sempat pulang Iya. tahun kemarin karena saya masih sempat pulang kampung ya. Tahun kemarin. Iya. Itu kita jumpanya di Dulu saya ke KDA kan, tapi di Iya. situ udah tutup. tertutup. Iya. Jadi aku searching Google Map kan, Heeh. searching Google Map, terus ada juga di sini. Jadi aku Baru di sini. nomor yang udah di Google Map itu. Kebetulan nomor saya. Nah itu. Iya. Terus Nah, dia di sini. waktu itu Mas Oji datang terapi untuk menghilangkan pegal-pegal atau ada keluhan lain waktu itu? Waktu itu ada keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya itu lagi sakit ambeien. Itu belum lama sih ambeiennya. Kita 2 mingguan lah. Waktu itu. Waktu itu udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, jadi cari alternatif lain. Cari alternatif. Iya. Tapi alternatif selain Toto Punggung ada alternatif lain waktu itu? Nggak ada. Nggak ada, kebetulan ketemunya Iya. alternatif Toto Punggung Iya. ya. Langsung dicoba. Nah, setelah di Toto pertama yang Mas Oji rasakan kayak gimana? Setelah totok pertama, alhamdulillah Alhamdulillah. 2 hari kemudian udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Iya. Udah nggak berasa lagi. Udah tidak terasa lagi. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau seperti ambeien itu kan biasanya dia faktornya radang di usus. Ya, radang di ususnya kalau kita terapi itu biasanya usus bagian kiri di bawah ginjal ya. Di bawah ginjal bagian kiri itu biasanya kalau orang ambeien itu mesti ada benjolan di situ, ada semacam penyumbatan gitu. Nah, waktu itu saya terapi ya. Iya. Pak Saya Awasi. terapi ya. Setelah itu kayaknya lama deh baru ada kabar lagi gitu ya. Iya. Tapi bukan masuk Ojinya lagi yang sini, tapi malah mereferensikan kawan ya. Iya. Kawan. Kalau kawannya sendiri ada cerita nggak manfaat yang dirasa? Karena kadang orang
habis terapi pertama kali itu juga ada dirasa seperti jarum kalau kata orang Jawa, agak-agak linu-linu gitu ya, bekas totokan pertama. Biasanya setelahnya itu sudah tidak. Mas Uji juga rasakan gitu? Iya, saya rasakan sendiri habis totok punggung terus keesokan harinya itu jarum? ya, sakit-sakit semua. Jarum? Ya, jarum. Nggak kapok? Ya enggak. Oh enggak? Enggak kapok. Cuma jarang gitu, Ya. tapi malamnya bisa tidur? Bisa tidur. Bisa tidur, karena ada juga kadang orang rasakan jarum berlebih, dia akhirnya tidurnya terganggu, mau miring kanan, mau terlentang, tidak bisa karena jarum ya, namanya punggung gitu. Kadang dia harus tidur kanan atau tidur kiri. Tapi kawannya yang Mas Uji datang ke sini tak ada cerita juga. Cerita juga, jarum juga. Jarum juga. Tapi memang umumnya seperti itu. Ya. Biasanya sih sekali 2 kali Mas Uji rasakan gimana setelah ditotok. Seperti tadi ini kan totok yang keempat ya. Iya, Keempat. Nah, tadi keluhannya apa? Tadi keluarnya sesak napas. Sesak napas. Pagi-pagi itu sakit di punggung sebelah kiri. Nggak tahu kenapa. Terus Tiba-tiba. Iya. Terus siangnya itu sesak napas kayak ditusuk dari belakang gitu, paru-paru sebelah kiri. Jadi kayak nafasnya kurang lega. Seperti ada yang nahan gitu ya? Iya, seperti ada yang nahan. Dia tembus nggak dari belakang ke depan? Iya, seperti tembus itu. Tembus. Iya. Nah, sekarang habis di terapi, yang sekarang nih Mas Uji rasa nih? Sekarang udah biasa lagi. Sudah napasnya biasa lagi. Sudah biasa lagi. Paru-parunya nggak ada tekanan. Iya. Enak lah. Enggak merasa jarang lagi ya? Ya, jarang-jarang dikit. Jarang. Ya, itu biasa. Ya. Jadi isinya terapi toto ini sangat sederhana. Ya mudah-mudahan sih ke depan Mas Uji juga bisa belajar. Ya. Mas Uji bisa belajar setidaknya untuk keluarga, kawan ya, terutama. Ngomong-ngomong nih, Mas Uji udah menikah belum? Belum. Oh, belum. Masih bujang ya? Ya, masih Bujang. Tapi udah ada calon. Doakan lah. Udah ada calon ya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dikasih jodohnya cepat sama Allah SWT. Amin. Amin. Calonnya di Batam juga? Enggak, di Jawa. Oh, di Jawa. Segera popong cepat ya. Mumpung sudah, alhamdulillah juga sudah permanen. Kalau bisa Mas Uji jangan lama-lama membujang ya. Ya. Karena sudah umur 25 tahun. Ya, pas lah. Ya, udah pas itu. Target ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Uji bisa belajar juga, sehingga manfaat dari toto punggung ini Mas Uji bisa siarkan, sampaikan kepada, paling tidak dipraktikkan nanti ke depan untuk keluarga, sama istri, sama anak. Kalau istri sakit bisa ditoto aja, insya Allah dengan izin Allah. Anak sakit, mudah-mudahan nanti ada anak ditoto juga, insya Allah dengan izin Allah. Belum lagi kawan kantor, kawan kerja misalkan. Iya. Mas Uji selain aktif di kerja hari-hari di perusahaan nih, kerja di perusahaan, ada kegiatan-kegiatan lain di luar? Oh, ada. Kegiatan apa? Kegiatan majelis taklim. Majelis taklim, Ya. Masya Allah Di kawasan Panbil. di Pambil, Panbil. masih di Masjid Panbil. Masjid Pambil ya. Masjid Baitul Salam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Jadi sejak Batam itu memang sudah aktif? Ya, sudah Aktif ya? Ya. Awalnya di Philip sendiri, majelis taklim Philip. Kemudian merembet ke masjid. Sekarang aktifnya di masjid. Di masjid. Ya. Dari dulu Mas Uji memang sering aktif di kegiatan-kegiatan taklim gitu? Iya, sering. Di kampung? Oh, di kampung enggak? Enggak. Oh, nanti setelah sini. Ya, Setelah di Batam. Ya. Backgroundnya mungkin dulunya pernah mondok? Belum pernah. Oh, nggak pernah mondok? Enggak. Lulus SMA langsung? SMK. Oh, SMK. SMK. Oke, lulus SMK ke sini. Jadi background pesantren enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Tapi Masya Allah ada kemauan ingin Menuntut ilmu lah. ya sambil menuntut ilmu juga membantu syiar dakwah ya, Iya. dengan aktif di masjid. Masya Allah. Sama orang tua di Orang tua di kampung. Ya. dua-duanya. Keduanya. Jadi di sini Sini sendirian. sendirian, tapi kan banyak kawan, Banyak. saudara, insyaallah. Saudara enggak ada. Kawan banyak. Kawan banyak. Iya. Ya. Paling tidak kawan lah yang menjadi saudara ya. Iya. Ya, kawan menjadi saudara. Mas Uji sebagai anak muda nih sudah merasakan toto punggung juga. Ya pada dasarnya kan kita ini semua
ketika sakit pengen sembuh, ya kan? Iya. Ketika ikhtiar pengen sembuh. Nah, Mas Oji sudah merasakan salah satunya manfaat daripada terapi itu. Nah, kira-kira apa kesan dari Mas Oji dan pesannya lah, kesan-pesannya Mas Oji untuk kita semua? Kesannya ya luar biasa lah. Tanpa obat bisa sembuh. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya ambian kan pernah mengonsumsi obat kan sekitar 2 minggu lah. Gak sembuh juga. Jadi ya kesinilah. Alhamdulillah sembuh dan nggak mengonsumsi lagi obat itu. Iya. Nah, kalau pesan Mas Oji mungkin Kalau pesannya apa ya? paling tidak untuk anak-anak muda lah, yang ada keluhan sama Oke. Pesannya kalau ada keluhan penyakit dalam gitu, penyakit dalam yang daripada dioperasi apa minum obat yang belum tentu jelas khasiatnya kan, mending ditotok punggung karena untuk melancarkan peredaran darahnya kan, peredaran darah dan memperbaiki kinerja organ dalam tubuh. Betul. Gitu. Betul. Mas Uji setelah mengkonsumsi obat tadi ada itu sebelumnya ke dokter? Belum ke Oh, dokter. belum ke dokter. Belum konsultasi ke dokter. Belum. Tapi sepengetahuan Mas Oji, orang yang sakit ambeien itu harus gimana? Minum obatkah saja cukup atau harus apa misalkan? Kalau saya baru pertama soalnya. Oh, baru pertama, belum pernah dengar. Belum pernah ngerasain juga. Karena biasanya orang yang sakit ambeien kalau sudah parah itu biasanya dioperasi ya. Iya. Operasi. Jadi Mas Uji belum tahu ya. Belum tahu. Bahwa ambeien itu kalau dibiarin lama-lama ya bisa makin parah, misalkan ujung-ujungnya harus operasi. Dan Masya Allah ya sudah merasakan manfaatnya langsung gitu, cukup dengan diterapi. Tapi waktu waktu itu tidak sampai keluar darah ya. Tidak sampai. Hanya terganggu ketika duduk, terasa perih ya. Iya. Pas buang air besar pun terganggu. Iya, Ya, karena memang ada benjolan ya dia keluar. Nah, ambeien sendiri itu kadang itu kan juga mempengaruhi pada pola hidup ya, terutama makan. Biasanya kalau makan cabai berlebih itu, tapi sejak ditoto itu Mas Adi itu nggak pernah ngerasain lagi ada kambuh lagi. Nggak pernah. Paling apa ya? Kayak gatal dikit lah, tapi nggak seperti ambeien sebelumnya. Ya, mudah-mudahan sih sudah tidak kembali lagi. Ya. Tapi biasanya seiring waktu karena pola hidup kita masih sama ya, biasanya suka makan pedas misalkan. Nah, karena ambeien itu kan tadi saya sampaikan ada faktor radang di usus ya. Ketika terjadi lagi peradangan dia muncul lagi. Muncul lagi. Jadi tinggal menjaga itu. Tetap juga olahraga, walaupun aktivitas sehari-hari bekerja, Mas Oji juga tetap harus, walaupun masih muda, karena banyak orang melihat usianya masih muda sehingga kadang menyepelekan olahraga, terus kemudian air putih itu penting sekali. Saya jarang konsumsi air putih. Asupan air putihnya harus tetap. Karena gimana pun itu juga mempengaruhi organ, terutama ginjal. Banyak kita baru merasakan, seperti saya di usia 40 ini, itu udah banyak merasakan. Karena memang dulu waktu masih muda, itu sangat abai terhadap air putih. Sudah keluar keringat banyak, ya, sudah bekerja dari pagi, kadang sampai malam lagi, terus kadang juga begadang, tapi asupan air putihnya kurang sekali. Sehingga di usia 35 sampai 40 tahun itu saya sudah rasakan pinggang sudah mau patah, duduk lama saja sudah mau patah, apalagi bekerja sambil jongkok gitu ya, atau mengangkat sesuatu, pinggang sudah seperti mau patah. Jadi sangat terasa gitu. Itu bisa karena penyebab tadi pola hidup yang salah waktu kita masih muda, kita tidak perhatikan. Salah satunya air putih. Alhamdulillah sih sangat terbantu untuk saya sendiri ya dengan seringnya ditotok. Jadi kalau terasa sakit lagi, pegel lagi, ditotok lagi, hilang lagi. Jadi sebenarnya penyakit begitu. Penyakit itu kalau sudah datang di tubuh kita, apalagi di organ kita, itu tidak bisa sebenarnya tidak ada dalam rumusnya itu dia akan sembuh total.
misalkan baru lagi, ya, baru lagi seperti semula, itu tidak. Untuk baik, ya, tapi baru seperti semula lagi itu tidak. Sehingga suatu waktu dia akan bisa kembali lagi masalah yang sama. Seperti misalkan Mas Uji, ini kan sudah terjadi peradangan nih di usus kan, Ya. sehingga tadi ada ambeien. Nah, itu bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan sih dalam waktu jangka panjang, atau mudah-mudahan sudah tidak lagi gitu. Tapi itu kemungkinan besar akan kembali lagi seiring pola hidup yang sama. Semua penyakit sih sebenarnya gitu. Jadi termasuk juga asam lambung. Orang yang diterapi totok punggung ada masalah lambung, insya Allah ditotok bisa sekali, 2 kali, tidak mesti, karena kita tidak bisa menentukan, ya, hanya Allah saja yang menentukan. Tapi biasanya di terapi totok insya Allah sembuh asam lambung, masalah lambungnya. Tapi seiring waktu itu bisa kembali lagi. Seperti itu cara kerja totok, dan hampir semua lah. Jadi terima kasih waktunya Mas Uji ini udah mau bincang-bincang di Arehan Podcast, ya. Iya. Kebetulan datang di Arehan, sekalian kita ajak bincang. Ya, makasih banyak atas testimoninya Mas Uji. Mudah-mudahan ini menjadi tambah wawasan buat kita, pengalaman buat kita atas testimoni dari Mas Uji. Intinya kawan-kawan, sahabat Topung dimanapun berada yang ada keluhan, jangan lupa ikhtiarkan dengan terapi tulang punggung. Mas Uji, mudah-mudahan Mas Uji sehat selalu. Amin. Penyakitnya kalau ada diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Mas Uji sudah tidak datang sini lagi, karena sudah sembuh, ya. Iya. Sudah sembuh. Iya. Mudah-mudahan Mas Uji juga selalu sukses, diberikan kesuksesan oleh Allah, dan diberikan jodoh cepat, Amin. ya. Ya. Saya kira itu Mas Uji. Makasih banyak. Barakallah. Sehat selalu, sukses selalu. Demikian sahabat Topung, bincang-bincang kami di Arehan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.